Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama tema 1, hidup rukun, subtema hidup rukun di rumah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Ya, selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama, hidup rukun di rumah. Tentu semuanya memiliki keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga ada adik. Nah, kita semua menginginkan suasana damai di dalam rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik juga harus rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Ini lihat, di sini ada gambar ayah, kakak, adik, dan juga ibu. Kakak sedang memberikan teh kepada ayah, adik memberikan roti kepada ibu. Indah bukan kerukunan itu? Nah, selanjutnya, anak-anak ada yang tahu tidak apa ungkapan? Nah, ungkapan itu adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Kita lihat contohnya. Aldo adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Aldo. Nah, ini lihat. Ungkapan yang ada dalam cerita adalah, kita lihat. Nah, murah hati. Yang mana yang murah hati? Kita beri garis bawah. Murah hati. Jadi murah hati termasuk ungkapan. Maknanya murah hati itu apa Ustazah? Makna dari murah hati adalah suka memberi atau dermawan. Begitu ya. Jadi ungkapan itu berupa kata yang memiliki makna yang baru. Seperti itu. Selanjutnya, ayo bacalah teks dengan cermat. Nah, kita baca judulnya dulu. Judulnya adalah Ayah dan Ibu Menyayangi Dino dan Dini. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk mereka. Dini mendapatkan buku cerita. Dino mendapatkan mainan. Dino dan Dini berterima kasih kepada ayah dan ibu. Dino dan Dini tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, berdasarkan cerita ini, manakah yang termasuk ungkapan? Coba kita cari. Nah, ini ya, buah tangan. Termasuk ungkapan. Maknanya apa ya buah tangan itu? Nah, lalu selanjutnya di sini ada buah hati. Buah hati juga merupakan ungkapan. Maknanya apa ya? Kita lihat. Nah, ungkapan dan makna yang terdapat dalam teks di atas adalah buah tangan. Jadi, buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Dan buah hati artinya adalah anak. Jadi, buah tangan memiliki makna baru yang berarti oleh-oleh. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk mereka. Berarti artinya, suatu hari ayah membawakan oleh-oleh untuk mereka. Lalu, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah hati itu artinya anak. Berarti ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Sudah paham ya? Nanti bisa dibaca lagi.
Untuk selanjutnya, bacalah percakapan berikut ini dan tunjukkan mana yang termasuk dalam ungkapan pada percakapan berikut. Kita lihat percakapannya. Kita baca bersama-sama ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki sebagai kutu buku. Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama Dik. Nah, berdasarkan cerita ini, coba diamati mana yang termasuk dalam ungkapan. Buku kakak banyak sekali. Di sini tidak ada ungkapan ya. Kakak memang senang membaca buku. Di sini juga tidak ada. Nah, di kalimat ketiga, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, kita garis bawahi kutu buku. Ini termasuk ungkapan. Nanti kita lihat artinya apa. Lalu di kalimat keempat, ada ungkapan bintang lapangan. Nah, nanti kita lihat artinya apa ya. Nah, lalu di kalimat yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 6, ini ada kata rendah hati. Kita juga bisa lihat nanti artinya apa. Nah, jadi di dalam cerita ini ada 3 ungkapan. Tunggu dulu. Di kalimat nomor 2 dari bawah ada kata besar kepala. Nah, besar kepala ini maksudnya bukan kepalanya besar ya. Nah, nanti kita lihat arti dari ungkapan besar kepala apa. Nah, nih, berdasarkan cerita tersebut yang termasuk ungkapan adalah kutu buku. Kutu buku itu artinya suka membaca buku. Nah, yang kedua, bintang lapangan. Bintang lapangan itu artinya pemain terbaik. Yang ketiga, besar kepala, artinya sombong. Nah, yang terakhir tadi ada rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Kita ulang ya. Kutu buku artinya adalah suka membaca buku. Bintang lapangan artinya adalah pemain terbaik. Yang ketiga, besar kepala artinya sombong. Dan yang keempat adalah rendah hati artinya tidak sombong. Nah, sekarang diingat-ingat ya. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Di sini kita akan belajar membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara mengelompokkan. Dino dan Dini sedang mengelompokkan buku. Tiap-tiap buku nantinya berisi 10 buku. Jadi nanti setiap kelompok ada 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Atau 1 puluhan sama dengan 10. Berarti kalau 2 puluhan sama dengan berapa? 20, pintar. Kalau 3 puluhan sama dengan 30, pintar. Kalau 4 puluhan sama dengan 40, pintar. Sedangkan kalau 5 puluhan sama dengan 50, bagus. Ini sudah pernah ya dulu. Kita lihat, nah di sini ada berapa kelompok buku? Ingat ya, satu kelompok berisi 10 buku. Nah, kita lihat, kita hitung. Satu kelompok ya. Ini adalah satu kelompok buku. Kita hitung, satu kelompok benar ada 10 tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wah, benar. Satu kelompok terdiri dari 10 buku. Nah, kita lihat. Ini ada berapa kelompok? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 5 kelompok. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Berarti kalau 5 kelompok sama dengan 5 puluhan atau sama dengan 50. Nah, kita lihat di sini berarti nanti diisi 50. Nah, untuk buku yang sebelah sini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 buku. Nah, berapa jumlah bukunya? Ada 50 dan 7 buku. Jadi banyak buku ada 57. Sudah paham ya semuanya? Nah, kalau sudah lanjut. Nah, kita hitung buku lagi. Ingat, satu kelompok bernilai 10 buku. Jadi kita langsung hitung di sini ada berapa kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ada berapa ini? 7 kelompok sama dengan 7 puluhan. 7 puluhan sama dengan berapa? 70. Pinter. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7. Kita tulis di sini ada 7. Nah, coba kita lihat jawabannya betul tidak? Betul. Ada 70 buku dan 7 buku. Jadi jumlahnya berapa? Jadi banyak buku adalah 77. Wah, kalian hebat. Nah, sekarang kita hitung kelompok buku yang ini. Kita hitung ya. Ada berapa kelompok nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 kelompok. Berarti berapa? 10 kelompok, masing-masing kelompok ada 10 buku. Jadi ada 100 buku. Kita tulis ya, 100 buku. Kita cek jawabannya betul atau tidak. Nah, betul ternyata ya, bukunya ada 100. Nah, sekarang kita hitung balok di bawah ini. Nah, kita hitung balok di bawah ini. Oh, ternyata sudah muncul baloknya ada 100. Kita cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, satu susun balok ini bernilai 10. Jadi, ada 10 susun balok. Jadi, nilainya ada 100. Benar ya? Nah, sekarang kita hitung balok yang sebelahnya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi jumlah baloknya ada 108. Nah, kubus ya. Ada berapa jumlah kubusnya? 108. Nah, ditulis 108. Dibaca apa ya? Kita baca 108. Berarti kita menulis di sini 100 dibaca 108. Nanti kalian menulisnya yang rapi ya.
Ustazah memberi contohnya agak tidak rapi ini ya. Nah, lalu kita hitung balok kubus selanjutnya. Nah, sekarang kita hitung. Kubusnya ada berapa? Maksudnya kubus ya, bukan balok ya. Nah, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, setiap susun kubus ada 10 kubus. Berarti nanti jumlahnya ada 100. Betul ya? Nah, selanjutnya di sebelah sini ada berapa kubus? Berapa susun kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7, berarti ada 70. Betul? Nah, di sebelah sini ada 1. Nah, kita tulis 1. Nah, banyak kubus ada berapa? 100 ditambah 70 ditambah 1. Berarti ada 171. Lalu dibaca kita tulis 171. Silahkan ditulis ya sendiri-sendiri di bukunya 171. Nah, sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 baju. Di baju warna hijau kita lihat ada tulisan 231. Dibaca apa? Dibaca 231. Selanjutnya, baju warna merah bertuliskan 196. Dibaca apa? Dibaca 196. Lalu selanjutnya, baju yang berwarna kuning bertuliskan 921. Kita bisa membaca 921. Nah, seperti itu ya. Nah, nama dan lambang baju bilangan kita sudah kerjakan ya. Ini 231. Ini dibaca 196. Yang terakhir dibaca 921. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyikan lagu Ruri Abangku dan Peramah dan Sopan dengan panjang pendek bunyi yang tepat. Nah, kita coba putar lagunya. Boleh ikut bernyanyi ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang kasih bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, Boleh ikut bernyanyi. rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ya, itu adalah lagu Ruri Abangku. Sekarang kita putar lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Yang sudah bisa boleh ikut bernyanyi ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan.
membedakan panjang dan pendek bunyi, coba tadi di lagu tadi ada nada yang panjang dan ada juga nada yang pendek. Nah, bunyi yang terdengar panjang itu terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek ya. Jadi kalau bunyinya yang panjang itu nanti terdengar lebih lama, berarti itu panjang. Nah, kalau bunyinya pendek itu terdengar lebih sebentar, berarti itu lagu yang pendek nadanya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar Garuda Pancasila. Kita lihat di sini ada burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, kita lihat ya perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, coba untuk simbol bintang, berarti dia adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nah, ada simbol rantai. Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, 5. Ada gambar padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ulang ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diingat-ingat ya, lambang Pancasila ada bintang, rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi kapas. Nah, selanjutnya contoh pengamalan Pancasila apa saja ya? Nah, untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa beribadah bersama keluarga. Yang kedua, sila yang kedua, pengamalannya kita bisa membantu adik mengerjakan tugas. Nah, lalu pengamalan sila ketiga itu apa Ustazah? Nah, kita bisa membersihkan rumah secara bersama-sama, bersatu membersihkan rumah secara bersama-sama, bekerja sama ya. Sila yang keempat, kita bisa melakukan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atau berdiskusi. Nah, untuk sila yang kelima, kita bisa membagi makanan kepada teman secara adil. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan, semangat belajar ya anak-anak. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.